Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 11. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi tentang jaringan tumbuhan ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang meristem ya, jaringan meristem. Nah, untuk video part kedua ini kita akan membahas dan kita akan fokus kepada jaringan permanen. Nah, seperti sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai jaringan tumbuhan, khususnya pembahasan tentang jaringan permanen ini, alangkah baik-baiknya kita mengetahui dulu tentang KD-nya ya. Nah, ini KD-nya juga sudah disampaikan pada video sebelumnya. KD 3.3, KD pengetahuannya menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, sedangkan KD keterampilannya 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran dari materi bab kedua ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, kemudian menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, kemudian menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi kali ini, yaitu tentang jaringan permanen. Nah, apa itu jaringan permanen? Nah, jaringan permanen ini tentunya berbeda dengan jaringan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan permanen itu jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun meristem sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, jika jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu aktif membelah, nah berbeda dengan jaringan permanen ini. Nah, jaringan permanen ini itu berasal dari pembelahan jaringan meristem ya. Nah, jadi jaringan permanen ini itu sifatnya tidak meristematik. Jadi sifat daripada jaringan permanen ini non meristematik atau tidak aktif membelah, dan juga tentunya tidak tumbuh dan tidak berkembang. Lalu apa ciri-ciri daripada jaringan permanen ini? Yang pertama, jaringan permanen tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Ya, ini jelas berbeda dengan jaringan meristem. Nah, kemudian sel-selnya itu berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Nah, ini karena sel-sel pada jaringan permanen ini sudah berdiferensiasi ya, atau sudah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jadi ukuran selnya itu relatif lebih besar daripada sel meristem. Nah, kemudian selnya itu memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Nah, kemudian sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Lalu jaringan permanen ini terkadang sel-selnya itu ada yang sudah mati ya. Kemudian yang terakhir itu terdapat ruang antar sel. Jaringan permanen ini jika dilihat dari tipe selnya ya, jaringan permanen ini itu ada yang sederhana begitu ya, atau juga ada yang kompleks. Untuk jaringan sederhana misalnya parenkim begitu ya, kemudian jaringan kolenkim, dan kemudian jaringan sklerenkim. Nah, kenapa disebut dengan jaringan sederhana? Nah, karena jaringan permanen ini itu tersusun jenis selnya itu hanya satu ya, hanya satu tipe sel atau disebut dengan homogen begitu ya. Nah, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim itu tersusun satu tipe sel yang sama. Nah, sedangkan jaringan permanen ada juga yang kompleks begitu ya. Nah, kalau kompleks itu tersusun atas lebih dari satu tipe sel.
Nah, apa saja misalkan xilem begitu ya. Kemudian ada juga phloem begitu ya. Kemudian ada epidermis. Nah, sel-sel yang menyusun xilem, phloem itu tidak hanya satu begitu ya. Jadi ada berbagai tipe jenis sel. Insya Allah nanti kita akan bahas sampai ke struktur juga fungsi daripada masing-masing jaringan permanen tersebut. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini dibedakan menjadi 4 macam. Ada jaringan pelindung ya, biasa kita sebut dengan epidermis. Kemudian jaringan dasar ya, kita sebut dengan parenkim. Kemudian jaringan penyokong atau jaringan penguat ya. Kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler. Baik, kita bahas ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan pelindung atau biasa kita sebut dengan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, kenapa disebut jaringan pelindung? Karena memang jaringan ini letaknya di luar ya, di luar permukaan tubuh. Dan biasanya epidermis ini itu terdiri dari satu lapisan begitu ya. Tapi ada juga memang yang lebih dari satu lapisan. Disebut pelindung karena memang epidermis ini berfungsi untuk melindungi tentunya bagian dalam daripada tumbuhan ya. Karena memang ini berhubungan dengan lingkungan, pastinya nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu ya, misalnya perubahan suhu begitu ya, kemudian kerusakan mekanik, juga hilangnya air begitu ya melalui proses penguapan, dan juga hilangnya zat-zat makanan. Nah, jadi fungsi utama daripada jaringan epidermis ini yaitu sebagai pelindung. Nah, ini untuk lebih jelasnya apa saja ciri-ciri daripada jaringan epidermis. Nah, yang pertama umumnya terdiri atas satu lapis sel begitu ya. Namun ada juga memang tumbuhan yang tidak hanya satu lapis sel. Jaringan epidermisnya ada yang double ya, ada yang banyak lapisannya. Nah, kemudian ciri daripada epidermis yang selanjutnya yaitu memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel ya. Ini khusus untuk jaringan epidermis ya. Nah, kemudian bentuk selnya bervariasi, ada yang berbentuk tubular, ada yang berbentuk memanjang, ada juga yang berbentuk heksagonal. Nah, kemudian ciri yang lainnya, sel-sel ini memiliki banyak vakuola dan juga protoplasma yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Kemudian ketebalan dinding sel epidermis itu berbeda-beda ya. Misalnya saja pada biji atau daun tumbuhan jarum ya, tumbuhan jarum itu konifer ya. Nah, itu terdapat dinding sel yang sangat tebal kalau pada tumbuhan konifer. Kemudian dinding sel epidermis juga ada yang mengandung lignin, kemudian kutikula dan juga pektin. Nah, pada tumbuhan ya yang hidupnya itu di habitat yang kering gitu ya, kekurangan air. Nah, dinding sel epidermisnya itu biasanya memiliki kutikula ya. Kutikula itu lapisan, biasanya disebut lapisan lilin ya. Nah, memiliki lapisan kutikulanya itu tebal begitu karena memang untuk menjaga penguapan. Nah, itu contoh daripada dinding sel ya. Nah, kalau kita lihat di gambar begitu ya. Nah, lapisan epidermis itu yang paling atas ini begitu ya. Susunannya rapat begitu ya, tidak ada ruang antar sel karena memang berfungsi untuk melindungi bagian dalam daripada tumbuhan. Nah, secara umum lapisan epidermis itu ya seperti ini ya bentuknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan juga bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut derivat epidermis. Nah, derivat epidermis ini bisa juga disebut dengan
modifikasi ya, modifikasi daripada epidermis. Nah, apa saja modifikasi daripada epidermis? Nah, epidermis itu bisa bermodifikasi menjadi stomata ya, atau disebut juga mulut daun. Kemudian epidermis bisa bermodifikasi menjadi trikoma ya, atau rambut-rambut. Kemudian emergensia, kemudian spina ya, atau disebut juga duri ya. Kemudian sel kipas, sel kersik atau silika ya, kemudian filamen dan litokis. Mohon maaf, ini adalah litokis bukan litokos ya. Nah, itu jadi epidermis ini bisa memodifikasi ya, sesuai dengan nanti fungsinya begitu. Insya Allah kita akan bahas mengenai derivat atau modifikasi jaringan epidermis ini. Nah, yang pertama yaitu stomata atau mulut daun. Nah, stomata itu tunggalnya stoma ya. Nah, itu terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, stomata itu adalah celah atau lubang ya, atau disebut juga dengan pori yang diapit oleh sepasang sel penjaga atau penutup. Karena memang ini stomata buka tutup ya. Nah, sel penjaga tersebut biasanya berbentuk ginjal pada tumbuhan dikotil atau berbentuk halter pada tumbuhan monokotil. Nah, ini ya, ini gambar modifikasi epidermis yaitu stomata ya. Nah, stomata itu merupakan celah begitu ya, celah atau lubang. Nah, kita lihat lebih detail struktur daripada stomata. Nah, ini. Nah, stomata itu kadang terbuka, kadang tertutup sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, ini stomata pada saat terbuka. Nah, ini yang disebut dengan stoma ya. Stomata ini lubang celah. Nah, ini yang disebut dengan sel penjaga. Nah, ini guard cell begitu ya, sel penjaga. Nah, bagian-bagian lebih lengkapnya ini sel ya, sel pada daun ya, pada tumbuhan. Nukleus begitu ya. Ini inti selnya, kemudian ini kloroplasnya, jadi memiliki kloroplas stomata itu. Nah, kemudian ini adalah vakuolanya, ini sel penjaga, dan ini adalah dinding sel. Nah, di manakah letak daripada stoma ini ya, atau stomata ini atau mulut daun ini? Nah, itu biasanya sama tinggi begitu ya, atau lebih rendah, atau juga lebih tinggi ya, atau menonjol ya, istilahnya itu terhadap permukaan epidermis begitu ya. Jadi epidermis yang ada pada daun, nah itu ada yang berubah ya, istilahnya itu ada yang melakukan modifikasi menjadi stomata ini, dan stomata ini ada yang menonjol, kemudian lebih rendah atau lebih tinggi daripada permukaan epidermis tersebut. Lalu di mana letaknya kalau pada daun? Apakah di atas permukaan daun atau di bawah begitu ya stomata ini? Nah, pada umumnya stomata ini lebih banyak terdapat pada bagian bawah atau pada epidermis bawah daun ya, daripada epidermis atas daun. Dan bahkan kalau pada beberapa jenis tumbuhan yang lain bahkan tidak ada stomata begitu ya yang terletak di atas permukaan daun. Nah, lalu apa fungsi daripada stomata ini? Nah, fungsi utama ya daripada stomata ini jelas itu sebagai jalan masuk begitu ya, jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan juga oksigen pada saat respirasi ataupun pada saat tumbuhan tersebut atau daun tersebut melakukan fotosintesis begitu ya, sehingga stomata ini nantinya terbuka, tertutup seperti itu ya. Nah, bagaimana suatu stomata itu terbuka ya kapan, kemudian tertutup juga kapan? Nah, berikut adalah mekanisme bagaimana membuka dan menutupnya stomata. Nah, stomata membuka itu ketika sel-sel penjaga itu secara aktif mengakumulasi ion kalium. Nah, dari sel-sel tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, akumulasi ion kalium ini akan menurunkan potensial air sel sehingga air masuk melalui osmosis
dan sel penjaga membengkak atau keadaan ini disebut dengan turgid ya. Nah, itu kalau misalkan stomata terbuka. Nah, bagaimana kalau tertutup? Nah, stomata itu akan menutup ketika sel-sel penjaga itu mengeluarkan ion kalium. Nah, hal ini akan meningkatkan potensial air selnya dan menyebabkan sel penjaga itu kehilangan air melalui peristiwa osmosis, sehingga sel penjaga menjadi lembek dan mengerut. Nah, itu akhirnya stomata menjadi tertutup. Baik, itu sekilas tentang stomata begitu ya. Jadi fungsi utamanya sebagai jalur begitu ya, atau jalan masuk dan keluarnya gas-gas oksigen dan karbon dioksida. Baik, kita lanjutkan ke modifikasi epidermis yang selanjutnya, yaitu trikoma ya, atau rambut-rambut. Nah, apa itu trikoma? Nah, trikoma ini adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Nah, terdapat pada hampir seluruh organ tumbuhan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, coba kita lihat gambar. Ini adalah trikoma ya. Trikoma ini rambut-rambut. Nah, ini jelas ya, rambut-rambut. Nah, ini hampir terdapat di seluruh organ tumbuhan. Nah, ternyata rambut-rambut ini itu dulunya adalah epidermis begitu ya. Ini adalah epidermis. Lalu kemudian melakukan modifikasi menjadi rambut-rambut ya. Nah, apa sebetulnya fungsi daripada trikoma ini? Nah, ini lengkap ya fungsinya. Fungsi trikoma bagi tumbuhan adalah untuk mengurangi penguapan, kemudian meneruskan rangsangan. Jadi membantu respon rangsang ya, trikoma ini. Kemudian mengurangi gangguan dari hewan herbivora, kemudian membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, membantu perkecambahan biji, membantu perambatan bagi tumbuhan yang merambat, serta membantu penyerapan air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Nah, itu adalah fungsi daripada trikoma yang merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Nah, trikoma ini memiliki, berdasarkan ada tidaknya fungsi sekresi, trikoma ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu trikoma non-glanduler, yaitu tidak menghasilkan sekret, dan kemudian ada juga trikoma glanduler yang menghasilkan sekret. Nah, contoh daripada trikoma non-glanduler atau yang tidak menghasilkan sekret misalnya terdapat pada, nah ini ya, pada daun avokat ya, atau daun alpukat. Kemudian contoh lain pada tumbuhan murbei begitu ya. Nah, kemudian contoh lain, nah ini contohnya ya, ini adalah contoh pada daun waru ya, atau hibiscus tiliaceus. Nah, itulah contoh trikoma non-glanduler. Nah, lalu apa contoh daripada trikoma glanduler ya? Nah, berikut adalah contoh trikoma glanduler. Nah, trikoma glanduler ini mengeluarkan sekret ya. Nah, contohnya pada Cichar arietinum. Nah, ini begitu ya, yang ini. Nah, ini disebut juga dengan kacang Arab ya. Silakan adik-adik searching saja, silakan ketikkan ini nama ilmiah ini, kemudian akan muncul tumbuhan ini. Ini namanya kacang Arab gitu ya. Nah, tumbuhan ini, nah dia mengeluarkan larutan asam ya, organik dan anorganik. Nah, kemudian selain itu ada juga yang kedua, yaitu Avicennia germinans gitu ya. Nah, ini mengeluarkan atau menyekresikan garam. Ini disebut juga dengan tumbuhan api-api begitu ya. Ini jelas terlihat garam-garam begitu yang sudah mengkristal begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada juga Abutilon pictum. Nah, ini menyekresikan nektar ya, atau kelenjar madu ya, bisa juga disebut kelenjar madu. Nah, ini juga disebut dengan apa namanya, kelompok abutilon begitu ya, kelompok tumbuhan abutilon.
Kalau penasaran silahkan cari saja begitu ya di Google, silahkan. Nah, kemudian ada juga yang terakhir, Urtica ferox. Ya, ini memiliki rambut sengat. Nah, kenapa disebut dengan rambut sengat? Karena memiliki zat yang beracun begitu ya, dan ini bisa menyebabkan rasa pedih gitu ya. Nah, itu contoh daripada trikoma glanduler. Nah, baik, kita lanjutkan ke modifikasi epidermis yang selanjutnya, yaitu emergensia. Nah, apa itu emergensia? Adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau subepidermis, yaitu sel-sel yang terdapat di daerah korteks. Contohnya yaitu duri tempel pada mawar, kemudian tonjolan pada buah kecubung, kemudian rambut-rambut pada buah rambutan. Nah, itu termasuk ke dalam emergensia. Ini begitu ya. Nah, ini pada batang mawar, ini batang mawar. Nah, inilah yang disebut dengan emergensia ya, berbentuk seperti duri ini ya, duri tempel. Ini kalau pada masa kecil begitu, ini biasanya dicopot begitu ya. Nah, karena memang seperti menempel. Nah, kemudian ini kecubung. Nah, coba lihat kecubung begitu ya, buahnya itu terdapat tonjolan-tonjolan. Nah, ternyata itu merupakan emergensia yang merupakan modifikasi dari sel-sel epidermis. Nah, kemudian ada juga rambut-rambut pada buah rambutan. Lalu yang selanjutnya yaitu sel kipas. Nah, sel kipas atau disebut Bullipom cell atau motor sel itu merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas, tersusun dari beberapa sel berdinding tipis. Kemudian memiliki vakuola yang besar, tidak memiliki atau tidak mengandung kloroplas, dan bentuk sel seperti kipas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Ini adalah sel kipas begitu ya. Nah, ini ada sel-sel yang berbeda dengan sel-sel yang biasanya yang ada di sekitarnya. Ini contohnya biasanya pada tumbuhan tebu ya. Nah, apa fungsi daripada sel kipas begitu ya? Nah, sel kipas ini memiliki fungsi yang paling utama biasanya untuk menyimpan air ya dan mengurangi penguapan. Nah, pada saat udara panas begitu atau suhu panas, nah air yang ada di dalam sel kipas itu akan menguap begitu ya, dan sel kipas akan mengerut. Nah, sehingga luas permukaan atas daun itu menjadi lebih kecil daripada luas permukaan bagian bawah daun. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka akan daun tersebut itu akan menggulung begitu ya. Nah, kalau sudah menggulung berarti nanti luas permukaannya pun akan berkurang. Nah, oleh sebab itu penguapan pun juga akan berkurang. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita lihat begitu ya, kalau yang di rumahnya atau di lingkungan rumahnya terdapat pohon bambu begitu ya. Nah, sel kipas ini biasanya dimiliki oleh bambu begitu ya. Nah, kalau kita lihat terkadang bambu itu kan daunnya selalu menggulung begitu ya kalau pada udara yang panas. Nah, selain pada bambu juga terdapat pada rumput ya, rumput teki gitu. Itu contoh sel kipas. Nah, kemudian sel kersik. Sel kersik adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat. Kemudian ada juga yang berbentuk elips, halter begitu ya, atau pelana, dan berisi kristal kersik SiO2. Nah, adanya sel kersik pada tumbuhan menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan tersebut itu menjadi keras. Nah, ini contohnya pada tebu ya, ini tebu. Nah, pada tebu ini, kalau misalkan tebu ini semakin tua begitu atau semakin bertambahnya usia sel-selnya, maka
kandungan silika ini akan semakin banyak begitu ya. Nah, sehingga batang tebu ini itu akan menjadi keras begitunya. Kemudian apa fungsi daripada sel kersik? Ya tentunya ini sebagai penguat. Kemudian yang selanjutnya ada filamen. Nah, filamen ini tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung atau disebut juga akar udara pada tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada benda atau tumbuhan lain. Nah, apa fungsi filamen ini? Nah, fungsi filamen yaitu untuk menimbun air begitu ya, dan juga untuk mengikat oksigen. Nah, apa contoh tumbuhan yang memiliki filamen ini? Yaitu adalah kelompok orsidase atau kelompok anggrek begitu ya. Nah, anggrek ini itu bisa memanfaatkan embun begitu ya, dan juga udara lembab, sehingga anggrek ini bisa bertahan ya, karena ya tadi itu begitu ya, bisa menyimpan pada akar gantung. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada litokis gitu ya. Nah, apa itu litokis? Adalah sel epidermis yang dindingnya itu mengalami penebalan dan juga mengandung sistolit. Nah, litokis menyerupai bangunan sarang lebah yang tersusun dari tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan kristal kalsium karbonat CaCO3. Nah, ini adalah gambar litokis pada daun tumbuhan karet atau Ficus elastica. Coba dilihat di gambar begitu ya. Nah, sel litokis ini berukuran lebih besar begitu daripada sel-sel yang ada di sekitarnya. Nah, sel ini biasanya terdapat pada permukaan bawah atau bahkan bisa juga pada bagian atas daun ya. Nah, itu contoh litokis. Nah, kemudian yang terakhir ada spina atau duri. Nah, spina atau duri ini adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan stel atau silinder pusat, yaitu di bawah korteks. Ya, contohnya yaitu duri pada batang tumbuhan bunga kertas. Nah, ini ya. Ini adalah spina. Nah, spina ini mirip pada tumbuhan mawar tadi ya, emergensia. Nah, apa bedanya emergensia dengan spina begitu? Karena ini memang memiliki kemiripan. Nah, kalau pada spina ya ini tonjolannya itu berasal dari jaringan stel begitu atau silinder pusat begitu kalau spina. Nah, sedangkan emergensia yang tadi sudah kita bahas di awal, nah itu terbentuk dari jaringan epidermis begitu ya, dan juga jaringan di bawah epidermis. Nah, itu jadi perbedaan spina dan emergensia, tapi keduanya berbentuk sama-sama seperti duri ya. Nah, itulah contoh daripada modifikasi jaringan epidermis. Baiklah adik-adik, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang jaringan dasar. Cukup sekian, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.